ditetapkan sebagai anggota pertama bagian penggerak bahasa. Dan saya di sini telah dibebani untuk memeriksa para anggota agar senantiasa membawa muzakirohnya setiap hari dan kemanapun mereka pergi, terkhususnya ketika mereka berpergian ke dapur. Nah, kali ini cerita kita pemirsa lain daripada yang lain. Kali ini kita nggak lagi ke kelas ini, atau nggak juga lagi ke kantin. Tapi kali ini kita lagi menuju ke dapur, tempat kuliner para santri untuk menikmati hidangan ala restoran Amerika. Nah, sambil jalan, kami ternyata dikagetkan dengan razia dari polisi pesantren pemirsa. Waduh, mundur lagi yuk. Ada razia. Waduh, kena tilang deh kita ini sama Ahi Rifki. Ternyata Ahi Rifki sudah lama menunggu kedatangan kita nih. Kira-kira Ahi Rifki ini ngapain sih pakai tilang-tilang segala? Tidak tahu dia, perut kita sudah lapar ini. Oh, ternyata Ahi Rifki memeriksa catatan mufradat pemirsa. Kalau kita ke dapur, ya kita harus membawa catatan supaya sambil makan kita bisa baca mufradat dan menghafalkan mufradat. Hehehe, ini dia nih pemirsa, santri yang teladan. Ini si Ucok kenapa ya dipanggil ke depan? Waduh, ternyata si Ucok tidak bawa buku catatan pemirsa. Waduh. Kena lagi di si Ucok ini, kasihan deh. Pemirsa, kita di sini diajarkan supaya terus menggunakan waktu sehemat mungkin. The time is money. Kalau kata orang Amerika pemirsa. Tapi kalau kata orang Islam, al-waqtu kasayfi. Makanya kita di sini diajarkan sambil kita mengunyah, sambil buka buku cok. Dulu Jamadan, baraya beri, baraya beri, Fasad. baraya beri, Baraya beri. baraya beri, Baraya beri. Dan seterusnya, ketika saya merasa bahwa anggota telah memasuki dapur, kemudian saya memasuki dapur, saya melihat mereka dengan duduk, rata-rata mereka duduk dengan softnya mereka masing-masing. Dan itu saya menanyakan kepada mereka, "Aina mudhakiratukum?" Kemudian saya juga menyuruh mereka akan membuka mudzakirohnya di depan mereka. Alhamdulillah, ternyata Ahi Rifki orangnya baik sekali. Dia memaafkan pemirsa dan saya dipersilakan untuk pergi. Terima kasih Ahi Rifki. Kok pada balik lagi sih? Emang ada yang ketinggalan ya? Kalau jalan itu lurus aja mas bro. Nah, ini dia nih, Ahi Ihsan. Menjadi salah satu dari bagian penggerak bangsa besar itu tidaklah mudah, karena kita telah mulai bekerja dari setelah salat subuh, yaitu memeriksa anggota-anggota dan kelancaran pembagian mufradat. Kadang-kadang waktu balik ke kamar untuk mengambil buku-buku dokumentasi bagian bahasa, melihat kawan-kawan lagi tidur. Jujur,
rasanya ingin mengikuti mereka karena merasa mendapatkan amanah di bagian bahasa dan harus bekerja pada waktu itu, maka harus kita purukkan niat kita untuk tidur. Aduh, ternyata kisah Ihsan ini sangat sedih pemirsa. Bagaimana sih kisah sedihnya? Mari kita saksikan bersama-sama curhatan hati Akhi Ihsan. Oh, ternyata di suatu pagi Akhi Ikram melihat teman-temannya sedang tertidur lelap, sementara dia harus mengontrol ke asrama untuk pembagian mufradat subuh. Waduh, sungguh malang nasibmu nih Akhi Ikram dan Akhi Ihsan. Sabar ya coy. Waduh, kayaknya Akhi Ikram tidak sabar ini. Sepertinya dia mau tertidur nih pemirsa. Ayo kita lihat. Waduh, jangan nguap dong Akhi, masih banyak tugas. Hei, jangan tidur, ingat kerja. Waduh pemirsa, Akhi Ihsan coba membangunkan Akhi Ikram. Beliau terus mengingatkan Akhi Ikram supaya tidak tidur karena masih banyak sekali tugas yang belum selesai dan yang harus kita kerjakan. Wah, ternyata Akhi Ikram luluh juga hatinya nih dengan rayuan Akhi Ihsan. Ternyata Akhi Ihsan hebat ya, bisa merayu boy. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Waduh, kok pada goyang dumang semua ini? Kenapa ya? Oh, ternyata lagi pembagian mufradat subuh. Hati-hati ya, bentar lagi bagian bahasanya datang itu meriksa. Hehehe. Setelah mengambil buku yang pergi untuk memeriksa kelancaran pembagian kosakata pagi, kami merasa senang karena ada pihak yang membantu kami dalam bekerja, yaitu para mudakir. Dan dengan adanya mudakir, maka pembagian kosakata pagi itu bisa berjalan dengan lancar karena mudakir langsung mengontrolnya dari kamar ke kamar. Ketika saya pergi dan bersama Muhammad Ikram, yaitu partner bekerja saya dalam bagian bahasa, saya memeriksa seluruh mudakir dan memeriksa seluruh anggota demi kelancaran pembagian kosakata. Dan apa yang terjadi? Menemukan mudakir tidur, itulah sangat parah. Itu adalah sangat berbahaya karena kalau tanpa mudakir, siapa lagi yang akan membagikan mufradat? Waduh, pantas anggotanya tengah-tengah begitu. Dapurnya sedang ngelak tertidur nih teman. Bangun, wake up. Itu bagian bahasa mau datang itu meriksa. Nah, gini nih, kalau mudabirnya ketiduran, anggotanya pada tenget-tenget semua pemirsa. Bisa kita lihat, waduh, yang ini ngapain ya? Mamaku kapan nggak datang? Hehehe, menghayal aja ini kerjanya.
Waduh, ternyata dia ngantuk ini pemirsa. Nah, kalau yang kayak gini nih yang bagus, yang perlu dicontoh. Walaupun mudabernya belum datang, tapi dia terus belajar dan berdiskusi seputar kosakata yang akan ditanya sama akhirnya nanti. Yang kayak gini kita beri jempol 100 yo. Bukan yang kayak gini nih, ngantuk, goyang dumang, mimpi terbang ke Amerika, wala. Tanpa menatnya, pembagian kosakata itu tidak akan berjalan lancar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nampak semangat pembagian kosakata. Unu jamatan sahno dijawab. Tapi apa yang terjadi dengan kelas 4? Mereka sepi bagaikan kuburan. Itulah. Karena kita semakin besar maka semangat untuk mengikuti musada itu kurang. Loh. Ini semua pada ngapain? Kok tidur-tiduran sih? Padahal ini jamnya mufradat pagi. Waduh, ternyata ini asrama senior ini pemirsa. Ternyata mereka ini tidak ikut mufradat pagi. Siap-siap saja deh, nanti malam dipanggil ke mahkamah. Pemirsa, bahasa adalah mahkotanya pesantren. Dengan mengikuti mufradat, kita akan banyak bisa menghafal kosakata dan mengetahui. Tetap semangat dalam belajar.